warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kartika Ananda, dosen pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan belajar anak usia dini. Mata kuliah ini dibebankan pada semester 1 dengan kode mata kuliah 1 AFP 24-20-40 dengan bobot SKS 4 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 12 kali pertemuan tatap muka di kelas dan 2 kali praktek langsung di lapangan, serta 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan belajar anak usia dini secara umum membahas tentang 1. Konsep dasar kurikulum, 2. Sejarah kurikulum PAUD di Indonesia, 3. Kurikulum Merdeka PAUD, 4. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan modul ajar berbasis proyek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini diantaranya 1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti, fungsi, dan prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah kurikulum PAUD di Indonesia. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, menguraikan kurikulum Merdeka PAUD. 4. Mahasiswa mampu mendeskripsikan profil pelajar Pancasila. 5. Mahasiswa mampu menyusun modul ajar PAUD dan juga mempraktekkan pembelajaran berbasis proyek di satuan PAUD. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun delivery, saya memberikan ceramah interaktif dan juga rangkuman pemahaman materi untuk memastikan bahwa materi terserap baik kepada mahasiswa. Selanjutnya, untuk interaksi, saya melibatkan komunikasi 2 arah dengan mahasiswa, di mana saya menyampaikan pertanyaan dan dijawab oleh mahasiswa. Begitupun sebaliknya, saya memberikan umpan balik terhadap pertanyaan dan hasil diskusi dari mahasiswa. Pada interaksi ini, saya menggunakan pendekatan student centered learning atau pendekatan berfokus pada mahasiswa. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan berbagai metode aktif, diantaranya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan project based learning atau PJBL. Selanjutnya, untuk asesmen, penilaian dan evaluasi saya lakukan dengan mencakup aspek formatif untuk penilaian proses yang meliputi penilaian partisipasi dalam diskusi, tugas individu, tugas kelompok, kehadiran, sikap, serta keterampilan. Untuk penilaian sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif sebanyak 10%, hasil proyek sebanyak 40%, penugasan terstruktur sebanyak 30%, ujian tengah semester sebanyak 10%, dan ujian akhir semester sebanyak 10%, dengan total penilaian 100%. Hasil penilaian ini dapat diakses oleh mahasiswa secara transparan melalui sistem akademik yang tersedia. Baiklah, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan belajar anak usia dini, yaitu pada materi keempat dengan topik konsep dasar kurikulum PAUD. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video pembelajaran yang menggambarkan implementasi metode pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Ini
Gimana? Izin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu kita membahas tentang apa? Oke, silakan Debbie. Ibu, minggu lalu kita belajar terkait dengan sejarah Pulau Laut Indonesia, yang dimana ada beberapa kurikulum. Yang pertama kurikulum 19, yang kedua kurikulum satuan tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006, dan yang ketiga kurikulum 13, yang terakhir adalah kurikulum yang baru saat ini adalah kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum TSP, di mana setiap kegiatan yang mendukung kompetensi tertentu saja, dan kurikulum 13 mendukung semua kompetensi yang dimana tercakup dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, terima kasih jawaban yang bagus dari Debbie. Jadi kemarin minggu lalu kita membahas tentang sejarah kurikulum PAUD di Indonesia. Ada kurikulum 1994 ya sebelum TSP, kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian kurikulum 2013 dan saat ini berlaku adalah kurikulum Merdeka PAUD. Oke, Ibu akan lanjutkan materi pada hari ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka PAUD. Jika Ibu menampilkan tentang kurikulum Merdeka PAUD, apa yang ada di benak kalian atau apa yang ada di pikiran kalian tentang kurikulum Merdeka PAUD? Oke, Anda silakan. Yang ada di pikiran saya mengenai kurikulum Merdeka PAUD yaitu yang pertama tentang Merdeka Belajar. Merdeka belajar. Terus tentang merdeka belajar. Kurikulum merdeka berarti merdeka belajar. Ada lagi? Oke, jadi silakan. Apa? Oh, merdeka bermain. Oke, bagus jawaban Debbie. Kalau kita ambil kurikulum merdeka berkaitan dengan merdeka belajar, kata Debbie, kurikulum merdeka adalah merdeka bermain. Dua jawaban itu betul. Mari kita bahas apa itu kurikulum Merdeka PAUD. Ini adalah konsep dasar dari kurikulum Merdeka PAUD. Tadi Dedi bilang merdeka bermain, Amel bilang merdeka belajar. Oke. Jika di sini dinyatakan bahwa kurikulum merdeka menjunjung konsep merdeka belajar, sama yang disampaikan oleh Amel, yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi anak didik dan sekolah sehingga anak didik bisa lebih mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Artinya, kurikulum merdeka memang berfokus pada merdeka belajar, merdeka bermain. Jadi kalau kurikulum Merdeka PAUD itu erat kaitannya dengan merdeka bermain. Karena yang kita tahu, prinsip pendidikan anak usia dini, pembelajaran pada PAUD adalah belajar sambil bermain. Gitu. Kurikulum merdeka juga menekankan pada pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan konten yang dioptimalkan sehingga anak didik memiliki waktu yang cukup untuk belajar secara mendalam. Artinya apa? Yang kita ketahui bersama bahwa anak itu terlahir secara unik. Ya, Ibu sering menyatakan itu bahwa anak-anak itu lahir dengan keunikannya masing-masing. Artinya mereka membawa bakat dan minatnya masing-masing, membawa potensinya masing-masing. Oleh karena itu, adanya kurikulum Merdeka PAUD itu memberikan fasilitas atau memfasilitasi anak didik untuk mendalami kompetensinya sesuai bakat dan minatnya. Kurikulum merdeka memberikan kemerdekaan kepada anak, kepada sekolah, kepada guru untuk memfasilitasi dan memberikan pembelajaran yang bermakna yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Artinya apa kalau sesuai kebutuhan peserta didik? Yaitu sesuai bakat dan minat dari masing-masing anak didik. Gitu. Kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan konten yang dioptimalkan sehingga anak didik memiliki waktu yang cukup untuk belajar secara mendalam. Apa maksudnya itu? Ada yang tahu nggak? Maksud intrakurikuler
yang menyukai pembelajaran lain, yaitu dalam bahasa. Ya, nah, guru di sini diberi kebebasan. Ya, jadi yang diberi kemerdekaan tidak hanya anak, ya, tapi guru diberikan kemerdekaan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Oh, anak didikku ternyata ada yang suka sains. Oh, anak didikku ternyata ada yang suka bahasa. Maka guru harus menciptakan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang dimasukkan dalam proses pembelajaran sehari-hari, di mana
Sudah semua kerja kelompoknya? Sudah. Oke, sudah. Kelompok siapa nih yang kira-kira mau menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Oke, kelompok 1, silakan Amel. Silakan berdiri. Kami akan menjawab hasil diskusi kami mengenai gambar yang ada di PPT tersebut. Pada gambar tersebut jelas menggambarkan bukan implementasi dari kurikulum Merdeka PAUD, karena gambar tersebut menunjukkan bahwa guru menyiapkan bahan dan media ajar pada gambar tersebut. Terlihat pada gambar tersebut anak diberi kebebasan dalam memilih bahan belajar dan kegiatan yang mereka minati. Oke. Jadi di situ kelompok 1 ya mengatakan ya. Jadi sesuai dengan rekomendasi kurikulum dan karena anak diberi kebebasan untuk memilih ini apa tadi? Memilih bahan belajar dan kegiatan yang mereka minati. Oke. Bagus. Terima kasih. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Ada lagi yang mau mempresentasikan? Oke, silakan dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Jadi menurut pendapat kelompok 3, gambar tersebut itu masuk dalam implementasi dari kurikulum Merdeka. Alasannya karena gambar ini menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka ini memfasilitasi kebutuhan anak. Gambar yang di atas itu menunjukkan bahwa guru memfasilitasi minat anak yang menyukai kegiatan seni mewarna. Sedangkan gambar yang di bawah itu menunjukkan bahwa guru memfasilitasi minat anak yang menyukai kegiatan rekayasa atau merancang bangunan dengan menggunakan alat kayu mesin. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 3. Jadi tadi sudah kalian sampaikan ya terkait hasil diskusi ya, hasil diskusi dari diskusi kelompok ya, di depannya tentang apa yang tergambar pada gambar ini. Apakah sudah sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka? Dan saya sepakat, saya mengapresiasi kalian jawaban kalian bahwa ya betul ini sudah menunjukkan implementasi dari kurikulum Merdeka, di mana seperti yang kita
kuliah pengembangan kurikulum dan bahan belajar anak usia dini. Saya terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap berkontribusi dalam kemajuan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.